Mengenal karakter wanita untuk bisa meluluhkannya. Kalau lo terus ngebadut demi disukai cewek, suatu saat lo bakal ngerasa capek dan akhirnya lo akan menyerah. Dan lebih parah lagi kalau lo nggak bisa move on. Di sini gue akan memberikan beberapa karakter cewek yang bisa lo perhatikan. 1. Si Queen Bee. Cewek yang butuh dunia muter sesuai maunya. Ini tipe cewek yang hidupnya udah kayak pusat tata surya. Semua harus muter ngelilingin dia. Lo kasih bunga, dia senyum. Lo diam sehari, dia bilang lo dingin. Intinya, dia pengen kontrol. Dan cowok yang gampang disuruh itu snack, bukan pasangan. Queen Bee dibentuk dari masa kecil yang penuh validasi. Ayahnya mungkin selalu nurutin. Atau dia tumbuh di lingkungan yang gak pernah bikin dia ngerasa salah. Sekarang, dia anggap eksistensinya adalah hadiah buat dunia. Lo bakal capek nimbangin standar yang gak pernah jelas. Lo jadi mikir, kalau gue diam, dia ilfil. Kalau gue terlalu care, dia kabur. Lo kayak boneka tali yang gak sadar, pelan-pelan kehilangan identitas. Jangan jadi semesta dia, jadi asteroid liar yang bisa bentrok kapan aja. Tunjukin lo bisa dekat, tapi juga bisa cabut. Dia bakal respect, karena lo bukan lagi cowok yang bisa dipencet tombolnya. 2. Si Therapist Hunter. Cewek yang cari cowok buat nambah luka. Gue pernah deket sama cewek ini. Awalnya dia manis, kayak cewek healing-healing TikTok. Tapi makin kenal, makin jelas. Gue dijadiin tempat sampah emosional. Otak manusia ngikat pengalaman trauma sama rasa aman. Ketika dia curhat terus ke lo, dopamin kecil muncul tiap lo bales dengan simpati. Lama-lama, lo jadi sumber kenyamanan, tapi bukan pasangan. Lo bukan kekasih, lo kayak perawat lelah di rumah sakit jiwa. Kita sering anggap, kalau dia curhat mulu ke gue, berarti dia nyaman. Salah, nyaman bukan berarti cinta. Kadang, lo cuma jadi penampung sementara sebelum dia ketemu cowok yang bikin dia deg-degan lagi. Batasi empati lo, bukan karena lo jahat, tapi karena lo bukan psikolog gratis. Ucapin, gue dengerin lo, tapi gue juga punya batas. Lo kasih ruang buat dia sembuh sendiri, atau ninggalin lo, karena lo nggak bisa terus jadi tempat nambal. 3. Si main character, cewek yang hidup buat drama. Analoginya, pernah nonton sinetron yang tiap episodenya ada tangisan, pengkhianatan, dan omongan, lo gak pernah ngerti gue. Nah, ini dia. Cewek tipe ini hidupnya kayak series. Lo salah ngomong satu kalimat, boom, season baru. Mereka kecanduan intensitas, adrenalin, konflik. Karena dalam drama, mereka bisa jadi pusat perhatian. Ada cowok yang akan cabut, mereka ganti skrip dan cari tokoh baru. Lo bakal ngerasa kayak lagi nyetir mobil tanpa rem tangan. Lo nggak tahu hari ini bakal happy atau meledak. Lo jadi sensitif, terus-menerus nebak mood dia, dan akhirnya lo lupa cara nikmatin hidup. Jangan jadi figuran dalam filmnya, tarik lo keluar dari naskah. Kalau dia mulai drama, bilang, gue nggak ikut scene ini, lihat reaksinya. Kalau dia tetap maksa, itu bukan hubungan, itu sinetron, dan lo bukan aktor utama. 4. Si silent manipulator, cewek yang kalem tapi main kontrolnya ngeri. Trik, dia nggak pernah teriak, nggak pernah maki, tapi setiap keputusan yang lo ambil, somehow selalu buat nyenengin dia. Lo pelan-pelan berubah, mikir, ini demi kebaikan hubungan, padahal lo lagi dililit tali halus. Tipe ini pakai passive control, tanpa ancaman, tanpa paksaan. Tapi pakai guilt trip, diem 1000 bahasa kalau nggak sesuai maunya, atau senyum manis sambil ngasih kode nyakitin. Perlahan, lo belajar satu hal, lo harus nurut biar nggak ngerasa bersalah. Lama-lama lo ngerasa lo bukan diri lo sendiri, lo takut ngelakuin hal kecil tanpa restunya. Lo merasa bersalah bahkan buat hal yang dulu bikin lo bahagia. Itu bukan cinta. Itu dekonstruksi diri. Sadari satu hal, cewek kayak gini ngejar kontrol lewat ketenangan. Lo harus balik kendalinya, bikin keputusan tanpa dia dulu, bikin hidup lo nggak bisa diprediksi. Semakin lo nggak bisa dikendalikan, semakin dia sadar, lo bukan pion. 5. Si power shifter, cewek yang ngetes lo lewat kekuasaan tersembunyi. Cewek ini nggak frontal,
tapi diam-diam bikin lo terus-terusan dalam posisi mempertanyakan siapa yang punya kendali. Dia akan bikin lo mikir, kenapa gue selalu minta maaf duluan? Kenapa cuma dia yang bisa marah? Tipe ini terbentuk dari hubungan masa lalu di mana dia merasa powerless. Sekarang, dia main catur. Ngetes lo lewat delay bales chat, bawa-bawa cowok lain, atau nge-trigger lo dengan kalimat, cowok lain sih ngerti gue lebih baik. Lo nggak sadar lagi diputar kayak spinner. Lo ngejar validasi dari orang yang sengaja bikin lo merasa nggak cukup. Lo kehilangan value karena lo nurutin ritme permainan yang dia ciptakan sendiri. Jangan main di papan yang dia buat. Saat dia main power play, lo jangan ikut kejar validasinya. Justru tarik diri lo dan munculkan scarcity. Cowok yang susah diakses bakal lebih dihargai daripada cowok yang terus-menerus ngemis penyelesaian. 6. Si Miss Good Girl, cewek yang terlalu baik buat lo curiga. Gue pernah punya pacar yang literally kayak malaikat. Gak pernah marah, selalu bilang terserah kamu. Tapi entah kenapa, gue ngerasa kosong. Otak kita craving untuk tension yang sehat. Sedikit ketegangan, sedikit tantangan, bikin dopamin stabil. Tapi, cewek kayak gini terlalu polos, atau lebih parah, pura-pura polos. Semua tampak sempurna, sampai lo sadar dia gak pernah sepenuhnya jujur. Kita mikir, wah ini cewek baik banget, padahal bisa jadi dia cuma jago masking. Semua disimpan, semua dilapisi manis, sampai lo nggak tahu kapan dia sebenarnya sakit hati, sampai dia hilang begitu aja. Lo harus aktif ngetes transparansi dia, tanyain pendapat, bikin konflik kecil, ajak dia ngobrol hal sensitif. Kalau dia selalu menghindar, itu bukan keikhlasan, itu bom waktu. Jangan terbuai senyuman yang gak pernah nunjukin luka. 7. Si runner, cewek yang selalu kabur saat hubungan jadi dalam. Cewek ini kayak kabut di pegunungan, lo kejar, dia kelihatan makin dekat, tapi pas lo hampir nyampe, dia ngilang. Terus gitu siklusnya. Tipe ini takut koneksi emosional yang dalam. Dia punya trauma abandonment atau justru terlalu nyaman hidup sendiri. Pas hubungan udah mulai serius, dia panik. Entah ghosting atau bilang, aku butuh waktu buat diri sendiri. Lo selalu merasa gagal, padahal lo udah ngasih semuanya. Tapi lo dilabelin terlalu intens atau terlalu cepat. Padahal lo cuma pengen jujur. Ini ngebunuh pride cowok pelan-pelan. Lo harus jadi tempat berlabuh yang stabil, tapi jangan ngejar. Tunjukin lo ada, tapi nggak butuh. Lo bisa bilang, gue nggak akan maksa lo, tapi gue juga nggak nungguin lo. Lo buka pintu, tapi nggak tahanin dia. 8. Si shapeshifter, cewek yang ngikutin cowok, tapi nggak punya diri sendiri. Lo suka musik metal, tiba-tiba dia juga suka. Lo suka motor, dia minjem jaket kulit lo buat foto. Kedengarannya cocok, tapi terlalu cocok itu bahaya. Karena ini bukan kompromi, ini kehilangan identitas. Cewek kayak gini bentuk attachment insecure yang nyamar jadi penyesuaian total. Dia bikin, kalau gue mirip banget sama dia, dia nggak bakal ninggalin gue. Tapi yang terjadi adalah dia gak pernah jadi nyata. Awalnya lo merasa diidolakan, tapi lama-lama lo ngerasa kayak lagi pacaran sama bayangan sendiri. Gak ada friksi, gak ada diskusi, gak ada tantangan, cuma repetisi dari diri lo yang lo gak minta. Pancing dia buat nunjukin sisi aslinya, tanyain pendapat dia soal sesuatu yang beda dari lo. Bawa dia ke zona yang gak nyaman buat dia, dan lihat dia tetap jadi dirinya sendiri atau enggak. Kalau dia tetap berubah-ubah, lo bukan pacar, lo role model buat identitas palsu. Cewek-cewek ini bukan musuh,
mereka cuma puzzle. Dan lo bukan cowok lemah yang harus jadi korban dari permainan psikologis yang gak lo ngerti. Lo bisa jadi arsitek dalam hubungan lo, tapi lo harus ngerti blueprint-nya. Lo nggak perlu jadi tokoh utama di cerita dia, tapi lo bisa bikin cerita yang bikin dia pengen jadi bagian dari dunia lo. Karena pada akhirnya, cowok yang menang dalam percintaan bukan yang paling romantis, tapi yang paling bisa melihat cewek apa adanya tanpa kehilangan dirinya sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe